Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast People, ketemu lagi dalam podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, hari ini ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi kita akan membahas topik yang akan jadi salah satu shortcut atau jalan pintas buat teman-teman memantapkan pikiran gitu ya. Buat adik-adik SMK memantapkan pikiran apakah nanti ketika lulus mereka mau ngambil kerja atau mau berkuliah, melanjutkan studi. Nah, hari ini saya akan ditemani dengan tidak lain dan tidak bukan. Ini salah satu tim saya sendiri di Cipta Sarana Cendekia, yaitu Miss Indah Trisna Ningrum. Akan tetapi sebelum saya ngobrol sama Miss Indah hari ini, seperti biasa kita lepas dulu maskernya, karena dalam Take Podcast hari ini kita sudah mematuhi protokol kesehatan sesuai kondisi COVID-19. Ya, sudah. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini aku ditemenin sama salah satu manajer saya. Jadi ini adalah kepala divisi atau manajer divisi dari Short Course and Human Resource Development Program di PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, divisi Short Course ini adalah divisi yang menangani brevet, pelatihan profesi konsultan perpajakan, kemudian program pelatihan akuntansi dan juga manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, seperti apa Miss Indah dan bagaimana biografinya, kita langsung ngobrol sama Miss Indah, biar Miss Indah yang memperkenalkan diri sendiri. Oke, terima kasih Mr. Alfi. Saya telah diundang di sini untuk bincang-bincang di podcast ya, untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk adik-adik fresh graduate dari sekolah menengah kejuruan ataupun sekolah menengah atas. Baik, perkenalkan nama saya tadi sudah disampaikan sama Mr. Alfi. Nama saya Miss Indah Trisna Ningrum ya. Saya bukan asli Malang, tapi saya impor ya. Jadi saya diimpor dari luar, dari Jawa Tengah. Nah, saya di sini sudah bergabung dengan PT Cipta Sarana Cendekia sudah hampir 4 tahun ya. Saya bergabung mulai tahun 2017. Benar-benar setelah lulus langsung Lulus SMK ya? Ya, lulus SMK saya pernah berkelana dulu ke Jakarta, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Kemudian saya melanjutkan touring hidup saya ke PT Cipta Sarana Cendekia. Ya, jadi Miss Indah ini sendiri dulu adalah salah satu peserta program Prakerin ya, atau program magang atau PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia. Jadi Miss Indah ini dulu juga ketika masih aktif sebagai siswa SMK, magang dari Jawa Tengah itu ke Malang, ke kantor kita di Cipta untuk mengikuti program Prakerin terpadu. Oke, jadi hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol sama Miss Indah ya, di sela-sela waktunya Miss Indah hari ini ya, di sela-sela waktunya Miss Indah yang sibuk ini selaku manajer divisi. Nah, aku pengen ngobrol sebetulnya tentang tadi pemikiran anak-anak atau fokus anak-anak SMK. Kalau tadi fokusnya Miss Indah ya, fokusmu tadi ada pada mereka yang fresh graduate, ketika mereka memutuskan mau kerja atau mau kuliah. Ini juga sebagai arahan mungkin ya, karena ini udah masuk ke akhir tahun, di mana mereka sudah mulai penilaian akhir semester, kemudian nanti masuk ke semester berikutnya, nanti mungkin di Maret ya, Maret April nanti ada UKOM ya, uji kompetensi, kemudian lanjut sampai mereka kelulusan. Mereka sudah mulai harus ancang-ancang nih. Mereka sudah harus ngambil langkah untuk menentukan kemana nanti mereka setelah lulus gitu. Nah, hari ini yang mau saya bagi dan mau saya gali dari kamu, karena dulu Miss Indah ini juga pernah melakukan prakerin ketika sekolah. Jadi waktu SMK dulu Miss Indah datang jauh-jauh dari Jawa Tengah ya. Iya. Sekolahnya di Blora, di SMK Negeri 2 Blora, tapi aslinya dari Rembang, dari Jawa Tengah. Dulu magangnya ke Malang, ke Cipta Sarana Cendekia, kemudian sampai lulus, kemudian ketika lulus sempat bekerja di Jakarta, baru kemudian ketemu sama kita lagi di Malang, dan alhamdulillah jodoh ya sampai sekarang dengan Cipta, sampai sekarang sudah jadi manajer divisi. Nah, ada banyak hal yang harus kamu bagi hari ini. Jadi saya minta ada banyak hal yang kamu berikan. Kenapa? Karena saya tahu pasti kamu menjalani kehidupan sekarang ini, kehidupan bekerja ini juga kamu sambil berkuliah gitu. Nah, yang pengen saya gali hari ini fokusnya adalah bagaimana sih kita bisa menjalankan yang namanya tadi porsinya kerja sambil kuliah buat adik-adik. Nah, jadi ketika saya ngasih guru tamu gitu, jadi waktu kamu ngasih aku jadwal guru tamu, atau Miss Niken misalkan ngasih saya jadwal guru tamu, kemudian saya datang ke sekolah-sekolah di luar sana, ada banyak anak itu yang bingung menentukan mau sekolah atau mau kerja.
mayoritas pasti bekerja karena lulusan SMK harapannya adalah lulus langsung bekerja. Yang kedua ada yang mau kuliah. Nah ada di pihak yang ketiga di mana mereka mau bekerja sambil kuliah atau mereka kepingin kuliah tapi takutnya karena apa? Yang paling gede memang rata-rata yang ditakutkan sama teman-teman itu adalah permasalahan ekonomi ya. Iya. Dari segi ekonomi apakah orang tua saya mampu atau misalkan masih banyak tanggungan yang lain yang harus dipenuhi selain harus memasukkan saya untuk berkuliah. Nah itu nanti ada sedikit tips and trick mungkin yang akan dibagi sama Miss Indah hari ini. Jadi intinya adalah yang melatar belakang ngobrol kita hari ini adalah kebutuhan mereka akan informasi seperti apa sih bekerja sambil berkuliah itu. Baik, Mr. Alfi, sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan tentang tips and trick, saya ingin menceritakan dulu atau intermezzo dari pengalaman saya. Yang pertama jelas ketika saya masuk ke SMK itu jujur bukan dari hati nurani saya atau dari ya istilahnya setengahnya paksaan lah dari orang tua karena memang pada waktu itu saya tidak punya pilihan karena beliau ini orang tua saya memiliki pemikiran bahwa saya nanti bisa bekerja seperti itu. Sedangkan sesuai dengan lingkungan saya pada waktu itu untuk SMK sambil setelah SMK kemudian kerja sambil kuliah itu ya bakal serabutan seperti itu. Sehingga pada waktu itu ada program dari sekolah namanya PKL, tapi ini adalah PKL pertama kali yang diadakan di luar kota dengan jumlah siswa yang banyak. Ya. Nah, pada waktu itu guru saya di jurusan menyampaikan bahwasanya ada namanya Prakerin Terpadu. Jadi zaman dulu namanya masih Prakerin Terpadu. Prakerin Terpadu yang dilaksanakan di Malang. Pada waktu itu dibatasi sebenarnya hanya 20 siswa saja untuk percobaan. Tapi ternyata dari pihak Cipta pada waktu itu namanya Cipta Jasa Tama memberikan peluang boleh sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya masih ingat saya berangkat ke sini bersama 42 rombongan. Satu rombel bis ya seperti itu. Kemudian setelah di sini ketemu banyak instruktur dan pada waktu itu hari pertama yang menyampaikan kemana Anda setelah SMK itu materi wajib yang harus diberikan setiap siswa Prakerin kebetulan disampaikan langsung sama Pak Agus Sambodo pada waktu itu. Kemudian beliau memberikan saya gambaran kayak ya sudah lah kalau masuk ke jurusan akuntansi dan memang ini jalan atau takdirnya ya udah saya lakukan. Sehingga pada waktu itu pemikiran saya harus tetap lanjut seperti itu. Apalagi pada waktu itu Pak Agus menyampaikan bahwasanya meskipun nanti kita kerja pun kuliah dimanapun akan sama aja. Pada waktu itu saya nggak percaya karena saya belum menjalaninya. Mindset saya kuliah bagus ya di PTN. Kalau mau idealis banget. Terus kalau pengen kuliah bagus ya di STAN. Pada waktu itu kan primadonanya anak SMK di STAN ya. Terus saya coba bimbel dan sebagainya ingin masuk STAN. Tapi setelah ikut SNM, SBM, STAN ternyata gagal. Ya mungkin karena dari restu orang tua nggak ada di situ. Kemudian di sekolah kalau di SMK itu kan ada BKK atau Bursa Kerja Khusus di mana menurut saya tadi Mr. Alfi menyampaikan masih kurangnya informasi tentang anak SMK entah itu mau kuliah kerja itu saya rasa dari pihak sekolahnya yang sampai sekarang belum informatif kepada siswa. Sedangkan kalau kita bicara ya harus mandiri, harus mencari informasi sendiri, takutnya nanti tidak menjurus sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah ini mungkin saya kepada teman-teman ataupun siapapun yang melihat khususnya untuk kalau di SMK guru BK ya bisa memberikan arahan yang benar-benar menjurus. Jadi dipetakan mana siswa yang ingin bekerja, dikasih bimbingan, mana siswa yang ingin kuliah atau bekerja sambil kuliah. Dari situ nanti siswa tidak akan tersesat. Ya itu pengalaman saya. Kemudian setelah saya kerja di Jakarta pada itu hanya beberapa bulan saja. Karena ada masalah internal dari diri saya sendiri, akhirnya saya memutuskan resign. Pada waktu itu sempat mencari-cari informasi tentang kuliah sambil kerja di Jakarta. Dan menurut saya harganya cukup lumayan ya pada waktu itu. Cukup lumayan dan sangat 2 kali lipat kalau kita kuliah di Jawa. Kayak gitu. Dan saya rasa kayak saya belum bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di Jakarta sehingga akhirnya saya resign seperti itu. Kemudian ada informasi, nah ini keuntungan
kerjasama Prakrin atau PKL yang diadakan SMK dengan DUDI, yaitu DUDI nanti akan memberikan informasi tentang lowongan kerja dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu rezeki saya dapat informasi, saya datang ke sini dengan teman saya, tapi alhamdulillah saya yang diterima di sini masih benar-benar belum tahu caranya kerja, karena saya masih idealis, masih belum terima karena saya nggak lolos di PTN. Seperti itu, kayak nggak mungkin deh kuliah di selain PTN itu bakal bagus. Itu saya masih idealis seperti itu. Hingga akhirnya karena di sini diberikan kesempatan untuk kerja sambil kuliah, saya gap year dulu 1 tahun untuk memantapkan dan juga mengevaluasi diri saya sendiri, kira-kira saya mau kayak gimana. Jadi awalnya di situ, Mister. Oke, jadi itu sekelumit kisah datangnya Miss Indah ini ke Cipta ya. Itu saya juga lumayan tahu, karena kebetulan waktu rekrutmen itu juga masih dengan saya juga. Dan kalau nggak salah kamu masuk itu kita masih di format CV ya. Kita masih di format Jasa Tama. Kalau dulu teman-teman satu Indonesia ngertinya CV Cipta Jasa Tama ya. Betul banget. Bahkan Miss Indah ini juga jadi salah satu teman-teman founder di sini yang merubah struktur tadi atas arahan Pak Agus, merubah kita dari CV menjadi PT. Salah satu katalisnya itu ya Miss Indah ini bersama saya, Miss Niken dan tim yang lain. Nah, Miss Indah, ketika kamu menghadapi atau ketika kamu dalam fase tadi ya, ada sedikit fase denial karena kamu idealis tadi, terus kamu ngomong kalau kuliah yang baik itu hanya di PTN saja, terus kamu ngambil gap year selama 1 tahun, Anda hanya full bekerja di situ selama 1 tahun. Ya, hanya full kerja selama 1 tahun sambil observasi kan, sambil cari masukan, kemudian sambil ngelihat kakak-kakak yang ada di sini, untuk kemudian pada akhirnya cerita selanjutnya adalah Anda berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang. Iya, betul. Kenapa pada saat itu kamu kuliah di swasta, termasuk kenapa waktu itu saya menyarankan Miss Indah ini ambil kuliah ya, jadi menempuh pendidikan lanjut di universitas swasta. Karena satu sih, saya butuh Miss Indah ini untuk berkembang, dan saya butuh karena saya memberi fasilitas ya, jadi saya butuh ada kampus yang memberikan fasilitas kelonggaran jadwal. Maksudnya apa? Jadi kuliahnya nggak full tuh kamu selama 1 minggu gitu. Jadi ada kelas khusus untuk karyawan gitu ya. Kelas ekstensi namanya. Namanya kelas ekstensi, di mana pada akhirnya nanti yang saya harapkan adalah Miss Indah ini bisa membagi waktunya ya antara kuliah sambil bekerja. Nah, sekarang sudah sampai pada tahapan di semester akhir ya, kamu berkuliah. Ini sudah, bahkan kamu belum waktunya skripsi, sekarang udah sambil skripsi. Itu percepatan yang luar biasa sekali. Nah, harapan saya nanti bisa cepat selesai juga, dan targetmu untuk lanjut lagi mudah-mudahan bisa terpenuhi. Amin. Jadi mindset seperti apa yang harus ditanamkan, karena mindset ini timbul justru setelah kamu ngambil gap year selama 1 tahun. Mindset seperti apa yang harus ditanamkan oleh adik-adik, terutama mereka yang kepingin bisa kerja sambil kuliah. Apa yang harus dirubah, apa yang harus ditata, dan gimana cara kita nge-set pikiran kita supaya bisa menjalani kedua hal tersebut dalam waktu yang bersamaan, tapi porsinya seimbang. Mindset pertama yang saya jalankan atau yang saya tanamkan pada diri saya, pada waktu itu saya ingin berkembang, saya ingin merubah keadaan diri saya sendiri, bahwasanya anak SMK, anak yang kerja sambil kuliah itu mempunyai level yang sama. Tidak ada perbedaan antara siswa ataupun mahasiswa yang lulusan dari swasta ataupun dari negeri yang memiliki perbedaan yang signifikan. Semuanya kalau sudah terjun di dunia kerja semuanya sama. Saya pengen memberikan mindset seperti itu, karena jujur saja di lingkungan saya di rumah itu masih memiliki mindset bahwa anak SMK kerja itu ya pasti kerjanya ya mohon maaf misalkan serabutan seperti itu. Kalau serabutan ya paling kuliahnya juga asal-asalan dan juga hanya formalitas. Nah, saya pengen menunjukkan bahwasanya kerja sambil kuliah itu juga punya kualitas yang sama dengan anak yang hanya kuliah saja. Tadi Mr. Raffi sudah menyampaikan kalau memang kita harus membagi waktu. Jadi mindset saya adalah satu, saya ingin berkembang. Saya punya niat yang kuat untuk merubah keadaan saya, merubah statement di masyarakat bahwasanya SMK hanya bisa sampai di sebagai bagian produksi atau seperti apa, seperti itu. Jadi yang pertama
harus punya niat yang sangat kuat dan apa ya, kalau dari saya harus punya dendam yang kuat sih. Maksudnya kayak dendam saya apa ya, ketika saya nggak lolos di PTN, saya membuktikan bahwa di PTS juga mampu gitu, juga bisa bersaing. Itu sih mungkin negatifnya itu, masa dari dendam gitu ya, tapi menurut saya ya karena ada kejadian negatif di masa lalu yang mengakibatkan saya bisa bertahan sampai sekarang. Itu bukan dendam sih, kalau menurut saya itu lebih trigger ya. Oke, trigger itu ya. Justru pancingannya Miss Indah di situ. Jadi ketika dia nggak lolos di PTN, ya mungkin tadi restu orang tua juga, karena orang tuamu saya tahu waktu itu belum berkenan untuk kamu bisa lanjut langsung kuliah ya. Mungkin doanya adalah ketika itu kamu kerja dulu. Akhirnya itu dapat kerja dulu. Setelah kerja, karena ketika kerja kita nggak memungkinkan juga kalau mau sambil di PTN dengan jadwal yang padat gitu ya. Nah itu ngatur skala prioritasnya juga akan berat. Akhirnya Miss Indah memutuskan untuk ngambil di PTS. Nah akhirnya menjadi pembuktian juga ya. Jadi pembuktian pribadi juga. Ya orang kerja butuh kepuasan kerja gitu kan. Jadi dan orang berkembang juga perlu target yang harus dicapai. Akhirnya Miss Indah bisa menemukan target di situ. Jadi kalau mau kerja sambil kuliah, itu mindset yang harus ditanamkan sama adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian di luar sana. Satu, tentukan target kemana kita mau maju atau berkembang. Ya. Karena kita harus melihat lagi semuanya balik ke potensi diri masing-masing sama peluang yang kita dapatkan. Peluang, potensi, dan keinginan sih menurut saya. Jadi harus ada triggernya, ada motivasinya supaya kita naik. Nah, kalau dari saya mungkin saya juga ikut ngasih tips hari ini. Jadi tips yang pertama adalah pastikan ketika Anda bekerja atau diterima bekerja, kalau memang jalurnya nanti dapat rezekinya kerja dulu, cari tempat kerja yang memberikan fasilitas untuk Anda berkembang. Jadi orientasinya saya ingatkan lagi, orientasi kita ketika bekerja pertama kali ya untuk anak-anak SMK, jangan berorientasi pada gaji. Karena akan memungkinkan sekali anak SMK ketika lulus mereka dapat gaji yang tinggi, akan tapi gajinya stuck gitu. Gaji yang tinggi tahun ini, 10 tahun yang akan datang itu akan jadi gaji yang rendah gitu. Tapi ketika kita berorientasi pada perkembangan diri dan kita mendapatkan perusahaan memang yang mau ngasih fasilitas bagi kita berkembang, misalkan kita diberi kesempatan untuk kerja sambil kuliah, itu udah fasilitas perkembangan diri ya. Syukur-syukur kalau kita kerja sambil dikuliahkan. Atau kalau nggak dikuliahkan minimal dikasih kursus atau pelatihan lah. Paling nggak nambah skill diri kita ya. Jadi orientasinya adalah pengembangan diri, menambah jam terbang sama pengalaman. Ya. Kalau kita ngomongin masalah uang, masalah duit, ya bukannya materialistis, tapi ya semua orang butuh itu untuk hidup. Ya, tapi orientasinya jangan hanya ke sana. Gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan tempat untuk berkembang, nah kita nanti bisa sambil cari kuliah di situ. Atau kalau misalkan teman-teman, ya itu sudah diterima kuliah terlebih dahulu. Lalu ingin sambil bekerja karena mungkin membantu orang tua, karena ya latar belakangnya macam-macam ya, dan ini banyak sekali masukan ke saya itu selalu seperti itu. Permasalahannya pertama mungkin ekonomi gitu ya. Waktu juga. Ketika kita kuliah, ya tadi nggak usah idealis. Maksudnya nggak usah idealislah kamu untuk kuliah. Tapi jangan kamu idealis itu nurutin gengsi bahwasanya kuliah yang baik di A, di B, di C. Kuliah yang baik itu adalah kuliah yang Anda jalankan sepenuh hati. Percuma kuliah di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi swasta favorit, tapi ketika kita masuk kita cuma setengah-setengah di situ. Ilmunya nggak ada nanti. Paling sampai pertengahan kuliah udah hilang, gitu kan? Target kuliah nggak tercapai. Nah itu yang repot. Maka kuliah dimanapun yang penting sepenuh hati. Karena ilmu bisa dicari dimanapun, kan kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita orientasinya ke arah tadi uang sama gengsi doang, gitu. Nah ketika kita udah kuliah, dua jalan bisa kita ambil. Satu, beasiswa itu sekarang macam-macam bentuknya. Ya, beasiswa nggak hanya dari negeri, maksudnya beasiswa nggak hanya di universitas negeri, dan beasiswa nggak hanya dari pemerintah. Beasiswa datangnya bisa dari mana aja, bahkan banyak perusahaan di luar sana yang bentuk corporate social responsibility-nya, CSR-nya itu diwujudkan dalam bentuk beasiswa. Jadi cari beasiswa. Kalau nggak bisa cari beasiswa gimana, Mister? Misalkan mungkin saya kurang tekun atau kurang mumpuni untuk mencari itu, ya kamu niatkan dengan baik. Ketika kamu nggak dapat beasiswa, mau mencoba untuk kerja, ya pilihan yang pertama kalau belum dapat perusahaan yang bisa memfasilitasi kerja sambil kuliah, ya freelance dulu, part time dulu. Dan apapun yang Anda kerjakan, jangan berfokus pada linearitas dulu, karena fokus utama kita tadi adalah kuliahnya ya, sambil bekerja kayak gitu. Nah, Miss Indah sendiri juga merasakan hal yang sama, gitu kan. Nah, sering sekali karena
kadang kalau di kantor kita sering sharing-sharing ngobrol-ngobrol ya, dan bahkan di luar posisi formal atau di luar posisi atau di luar jam kantor pekerjaan ya, dan di luar jam kantor itu kita sering ngobrol, sering diskusi, dan kamu sering sekali cerita sama saya. Kadang-kadang ada sebelnya ketika kuliah, dan kadang-kadang jadinya ada gap antara apa yang sudah kamu lakukan di lapangan sama ada di perkuliahan gitu ya. Ada gap dengan kamu yang sudah bekerja sambil berkuliah dengan teman-teman mungkin yang belum bekerja gitu ya dan hanya fokus berkuliah. Otomatis itu akan jadi tantangan gitu ya. Kemudian yang saya sebut tadi, pengaturan skala prioritas, jadwal pribadimu seperti apa, pembagian waktumu, self rewardmu seperti apa. Tantangannya ketika kita harus kerja sambil kuliah itu apa aja? Tantangan yang pertama adalah waktu ya, manajemen waktu. Jadi ketika kita ingin memutuskan kuliah sambil kerja, tadi Mr. Raffi sudah menyampaikan harus bisa mengetahui kondisi perusahaan itu support atau tidak. Berarti ketika kita ingin kuliah, kita harus menyampaikan kepada atasan kita bahwasanya kita ingin berkembang seperti itu. Saya rasa setiap perusahaan kalau ada karyawan yang seperti itu pasti bakal seneng, ya kan. Yang penting satu punya skala prioritasnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk tantangan yang berikutnya berarti cari kampus yang memang sesuai dengan kondisi diri sendiri. Maksudnya kan ada kampus yang kuliahnya setiap hari tapi malam aja, ada yang kampus kuliahnya hanya Sabtu Minggu, atau kampus yang kuliahnya hanya di Kamis Jumat Sabtu seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau load kerjanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita masuk ke kelas ekstensi itu pasti macam-macam, berbeda dengan kelas reguler yang dimana seumuran. Jadi kalau kelas ekstensi itu ada yang paling tua banget, ada yang setengah-setengah, ada yang paling muda juga ada. Hal yang paling menyebalkan itu kalau misalkan ya, jadi kalau saya sendiri kan kuliahnya linear ya. Jadi tips buat teman-teman semuanya pengen kerja sambil kuliah, saran saya ambil jurusan yang linear dengan pekerjaan kamu, supaya tidak nyambung biar nggak ini ya, nggak ribet-ribet banget lah. Tapi kalau pengen ribet juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, pada waktu itu karena kebetulan saya ambil jurusan akuntansi di kampus dan juga pekerjaan saya juga berkaitan dengan akuntansi dan pajak, mungkin tentang perkembangan saya lebih cepat dapatnya di kantor seperti itu. Jadi ketika saya di kampus mungkin banyak atau kurang lebih memberikan masukan kepada teman-teman dan sebagainya. Tapi kan kadang ada yang istilahnya yang inilah merasa tidak bisa seperti itu kan, karena merasa lebih tua ataupun lebih senior atau lebih bisa seperti itu ya. Itu namanya juga beradaptasi dengan orang lain. Ya, keberagaman ya beragam banget. Nah, jadi tantangannya itu ya adaptasi waktu, adaptasi diri karena temennya nggak sebaya. Kemudian tantangan berikutnya adalah waktu. Kita harus benar-benar bisa manajemen waktu antara waktu kerja dan juga waktu kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah bisa memposisikan diri. Kalau kita posisi kuliah ya kita posisikan diri kita sebagai anak kampus ya kan. Kalau kita posisinya ada di kantor ya posisikan profesional sebagai seorang karyawan seperti itu. Itu aja sih. Selama ini ada kesulitan nggak? Maksudnya untuk tadi ngatur skala prioritas, mana yang harus diselesaikan gitu, mana yang harus didulukan antara tugas pekerjaan sama tugas kampus. Nih kayaknya ada adik butuh ya, terutama mereka yang kepengen nanti kerja sambil kuliah, karena kadang saya suka tahu-tahu ngasih kamu deadline yang harus diselesaikan besok misalkan atau lusa, sementara kamu ada tugas kuliah yang juga harus diselesaikan. Triknya gimana tuh? Oke. Untuk adik-adik semuanya ya, apalagi seumuran anak kuliah itu kan pasti di rentangnya 20, 21, 22 ya. Yang jelas ketika kita kerja sambil kuliah ataupun kuliah sambil kerja sebenarnya itu kayak sama tapi berbeda. Perbedaan itu akhirnya mengambil kesimpulan mana yang jadi prioritas. Kalau kerja sambil kuliah berarti prioritasnya terlebih dahulu ketika ada deadline yang sama, berarti adalah pekerjaan dulu. Ketika kuliah sambil kerja berarti prioritasnya adalah kuliah atau lebih dikenal dengan freelance tadi seperti itu. Nah, ketika dikasih deadline seperti itu, tentunya pasti nggak selamanya bakal deadline-nya bareng. Ya, pasti 1 atau 2 kali lah seperti itu. Tapi karena di sini fokus saya kerja sambil kuliah, maka saya harus merelakan atau legowo jika waktu saya akan terbuang untuk menghabiskan waktu kerja sambil kuliah.
jadi harus benar-benar legowo. Makanya di waktu 1 tahun saya gap year itu saya memikirkan kalau saya kerja sambil kuliah, otomatis yang saya seharusnya rasakan di usia saya lihat teman-teman saya habis kuliah nongkrong ngopi ya kan, saya enggak gitu ya kan, malam minggu tetap kerjain kuliah, yang lainnya pada self healing dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah harus ikhlas ya, harus ikhlas karena nanti bakal enaknya ketika di akhir. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu sebelum zaman corona, itu kan paling enak kuliah di kampus ya, bisa nongkrong dan sebagainya. Nah, sekarang kan sama-sama pada online. Ketika mereka online, akhirnya dia menemukan sebuah sebuah masalah baru ya, masalah baru bagi mereka karena jelas yang pertama katanya uang jajannya dikurangi lah atau apalah gitu ya. Akhirnya mereka merasa saya butuh pekerjaan. Banyak yang WA, Indah ada kerjaan freelance gak dan sebagainya. Di situ saya merasa saya orang yang paling beruntung. Coba kalau dulu saya kuliah aja, saya nggak bisa kayak gitu ya. Kalau sekarang yang dulu ngatain saya misalkan kerja sambil kuliah paling juga semuanya bakal setengah-setengah semuanya gitu ya kan. Apalagi nanti lulusannya juga bakal beda. Sekarang saya balik gitu ya. Sekarang semuanya sama-sama online. Kamu nggak punya apa-apa, saya punya penghasilan. Saya yang penting itu tadi buah dari keikhlasan atau legowo lah intinya seperti itu, Mister. Jadi tantangannya ya harus ikhlas, harus legowo ketika waktu yang seharusnya kita gunakan untuk main-main sesuai di usia kita ya harus digunakan untuk membagi waktu antara kerja dan kuliah. Nggak tidur atau tidur malam itu udah biasa, tapi kalau biasanya tidur malam kan karena begadang tugas. Nah ini nggak, rasanya beda. Begadangnya karena ada kerjaan sama ada kuliah itu rasanya tambah semangat lagi. Ya. Itu aja sih. Ya memang ini balik lagi yang saya pernah ngomong sama kamu. Yang namanya perubahan sama perkembangan itu pasti butuh pengorbanan. Betul. Dalam hal ini yang kamu korbankan adalah waktu kan gitu. Nah sekarang kamu ngerasakan gitu. Nanti mungkin teman-teman juga akan merasakan bahwasanya ada fase di mana kita harus mengorbankan salah satu privilege yang kita punya, terutama seperti waktu. Ketika kamu kerja sambil kuliah, kamu nggak akan bisa tuh ngerasakan bisa main sama teman-teman kayak gitu. Kamu nggak akan bisa ngerasakan punya banyak waktu luang untuk dihabiskan, nganggur misalkan atau ini. Jadi semua hal yang kamu korbankan tadi atau semua hal yang teman-teman nanti akan korbankan itu ada rewardnya di belakang, akan ada dapatnya bagi kita kalau kita kerjakan tadi balik lagi sepenuh hati. Nah kan sama aja pada akhirnya kan, daripada ngopi nggak bayaran, kan mending bayaran nanti tinggal ngopinya belakangan. Betul banget kan gitu. Iya kan? Ya. Daripada banyak waktu untuk tidur tapi kita pakai begadang karena overthinking sama insecure, lebih baik nggak tidur sekalian ngerjain deadline sama tugas kuliah. Masih ada dapatnya, masih ada semangatnya kan gitu kan. Iya, apalagi ngopi nggak bayaran. Nah, betul banget. Daripada nongkrong nggak jelas ya, Mister ya. Nah, jadi jadi dulu yang saya rasakan apalagi tahun 2020 ini kan teman-teman seangkatan saya sudah lulus ya. Saya masih belum. Oke, nggak masalah ya. Yang penting saya ketika saya lulus saya sudah dapat pekerjaan. Alhamdulillah juga Mr. Raffi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa naik tingkat dan teman saya yang baru lulus itu bingung mencari pekerjaan. Apalagi pengalaman di dunia kerjanya kalau untuk anak kuliah juga paling dapatnya dari magang dan sebagainya. Sedangkan saya sudah benar-benar real masuk ke dunia kerja seperti itu, tinggal mengembangkan lagi. Dan buat adik-adik yang masih stay di lulusan SMK dengan merasa bahwa tadi Mr. Alfi menyampaikan gaji saya ya sudah gede kayak gitu ya, nanti di 10 tahun ke depan itu bakal jadi kecil gitu ya. Sama kuliah ini adalah investasi. Mungkin kalau orang bilang kerja kok nggak kelihatan ya, kerja kok nggak punya aset ya, aset saya adalah berupa ilmu pengetahuan dan pengalaman dari saya sendiri seperti itu. Jadi dari situ saya punya ambis bahwasanya pengalaman ketika saya SMK sama kuliah itu rasanya beda banget ya. Karena mungkin kalau dibilang ilmunya itu sama aja ketika saya SMK sama kuliah, cuman nanti ada berbeda sedikit di beberapa semester, tapi pengalamannya yang benar-benar membuat saya lebih punya tanggung jawab yang lebih tinggi. Apalagi pas kebersihan kayak gini ya. Kalau dulu mungkin
sekolah kalau kita SMK, sekolah yang menginginkan kita cepat-cepat lulus, tapi kalau kita kuliah kita yang menginginkan cepat-cepat lulus. Jadi lebih bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain. Dan di perkuliahan, khususnya ketika kita sudah tugas akhir atau sudah skripsi, itu yang saya rasakan benar-benar kuliah. Karena sebelumnya saya rasakan karena kebetulan saya linear, saya merasa ilmunya lebih dapat ketika dikerja. Ya, yang saya rasakan pekerjaan saya lebih membantu saya, ya. Bukan kuliah saya membantu pekerjaan, tapi pekerjaan saya membantu untuk kuliah. Jadi saya terima kasih sekali sama PT Cipta Sarana Cendekia yang telah memberikan memberikan kesempatan, karena nggak semua perusahaan nggak semua perusahaan ini memberikan kesempatan yang seperti ini gitu. Karena kadang kalau saya pulang ke rumah sharing-sharing sama teman-teman saya, ya samalah, namanya orang kerja pasti sawang sinawang lah biasanya seperti itu. Iya, makanya reuni itu ntar 10 tahun lagi. Iya, betul. Masa lulus sekolah 4 bulan reuni ntar resign. Oke, jadi karena kamu udah 4 tahun ini kuliah ya, sambil kerja sambil kuliah, silakan di-spill ke adik-adik sekalian benefit apa yang pada akhirnya kamu dapatkan ya ketika kamu kerja sambil kuliah, dan itu betul-betul kamu rasakan sampai sekarang. Yang pertama adalah pengalaman yang satu langkah lebih dulu daripada teman-teman sebaya saya. Yang kedua, selain saya dapat pengalaman yang rata-rata pasti akan dirasakan oleh orang yang mungkin usianya sudah di atas 20 tahun ya pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena saya kerja ya pasti tentunya dapat fee dong, ya kan? Nah, dari fee tersebut hanya saya bisa mandiri, bisa melakukan semuanya, artinya kebutuhan saya atau mencukupi biaya hidup saya sudah saya lakukan sendiri. Artinya selain saya bisa menghidupi saya sendiri, saya bisa memberikan ya kontribusi sedikit lah kepada keluarga saya. Di situ saya merasa bahwa saya yang sekarang yang lagi ngehits nih jadi beban keluarga, saya rasa saya di posisi bukan beban keluarga. Itu manfaat banget ketika kita kerja sambil kuliah. Kemudian yang berikutnya, waktunya nggak terbuang sia-sia. Ketika saya menyesal, kebanyakan kan menyesalnya waktunya terbuang sia-sia karena buat nongkrongan gitu ya. Kalau saya menyesalnya adalah saya menyesal karena saya sudah memilih langkah lebih dulu daripada teman-teman saya. Itu sih benefit ketika kita kerja sambil kuliah. Ya, pada akhirnya semuanya akan jadi feedback yang baik buat kita, terutama pengembangan diri. Oke, jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa saya ambil dari ngobrol hari ini sama salah satu kepala tim di Cipta Sarana Cendekia ya. Jadi salah satu orang yang punya otorisasi di bawah saya langsung, ini Miss Indah. Yang pertama, ya nggak semua rencana kita itu bisa berjalan sesuai keinginan kayak tadi, yang pada akhirnya jadi trigger. Tadi nyebutnya bahasanya ngeri banget kan, dendam gitu. Jadi triggernya Miss Indah adalah kita ada dorongan. Ketika kita mencapai sesuatu itu tidak sesuai target, kita harus bisa cepat melakukan adaptasi. Karena tips yang pertama tadi yang disampaikan oleh Miss Indah, ketika akan bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja, ya, tips yang pertama adalah melakukan adaptasi dengan cepat. Adaptasi dalam hal apa? Ya, waktu yang jelas. Karena kita harus bisa membagi waktu. Nah, gimana caranya membagi waktu? Tips yang kedua adalah mengatur skala prioritas. Ya, prioritas dalam pekerjaan, prioritas dalam kuliah, mana tugas-tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu, mana tanggung jawab yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Nah, tips yang ketiga adalah beradaptasi dengan lingkungan terutama ya. Apalagi lingkungannya nanti berbeda antara lingkungan kerja sama lingkungan kuliah. Nggak boleh sampai ketukar-tukar gitu. Ketika ada problem di satu sisi, kita harus bisa mengatasi sisi yang lain dan harus profesional di situ. Nah, tips yang keempat dikasih sama Miss Indah. Bangun percaya diri dan cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Karena jalan itu nggak datang secara tiba-tiba, tapi kita yang menentukan. Nah, pada akhirnya di tips yang keempat ini, yang harus kita lakukan adalah yang mengeluarkan pengorbanan. Karena jalan yang kita ambil itu adalah untuk perkembangan, ada untuk pertumbuhan diri kita, pasti nanti ada hal-hal yang harus kita korbankan. Nah, disitulah kita harus betul-betul dewasa dan bijak dalam memilih apa yang akan kita korbankan. Dalam hal ini tadi Miss Indah mengorbankan waktunya untuk bersenang-senang, untuk ngopi gak bayaran itu tadi, ya, untuk main-main saja, diganti ke
kuliah tadi, karena sepulang kerja kuliah kayak gitu kan. Nanti kalau udah spare waktu kuliah, ada deadline kerjaan kerjakan. Kadang malah hari Minggu ya full sibuk mengerjakan tugas kuliah supaya nggak mengganggu pekerjaan selama 1 minggu ke depan. Itu pengorbanan yang luar biasa sekali kayak gitu. Nah yang terakhir tipsnya adalah gimana caranya kita mengelola fokus kita, target kita, tujuan kita tadi dalam menghadapi semua tantangan sama semua harapan kita dalam bekerja sambil berkuliah ya. Tuangkan tadi, ya itu kamu minum nggak apa-apa Miss Indah ya. Oke, Itu bukan properti kok, ada airnya betul. Seger kan? Udah disiapin ini ya. sama teman-teman kreatif tadi soalnya. Nah, jadi yang terakhir tadi adalah supaya kita bisa fokus dengan target dan tujuan kita ya otomatis dituangkan dalam bentuk apapun itu. Kalau kamu suka tulis ya tulis, kamu suka media apapun keluarkan di situ biar kita ada self remindernya. Nah, ketika kita udah punya pengingat bagi diri kita sendiri ya, kalau kita udah punya target ya, apa yang harus kita lakukan supaya target kita bisa Tercapai. Oke, satu pesan penutup dari Miss Indah buat adik-adik di luar sana yang ingin menentukan apakah nanti saya harus kerja, kuliah atau saya sambil kerja sambil kuliah. Satu kata. Satu quote lah ya, satu pesan yang sampaikan ke kamera. Oke. Satu pesan saya buat teman-teman semuanya ya, baik itu yang gap year ataupun yang fresh graduate ataupun yang sudah lama dan ingin mengambil posisi kerja sambil kuliah. Pesan saya satu, harus ikhlas. Yang kedua harus berkorban. Yang ketiga harus punya target. Kalau ikhlas, pengorbanan dan target itu sudah berkolaborasi, insya Allah nanti pasti akan berhasil. Dan jangan lupa tetap harus berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua. Nah, itu penting sekali. Oke, jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat adik-adik sekalian di rumah ya, apalagi yang mungkin habis ini akan segera lulus atau yang fresh graduate atau yang sudah gap year selama setahun ini kemudian belum menentukan arah kemana, atau yang sudah mengambil keputusan tapi sekarang masih merasa belum nyaman dengan apa yang dijalani ya. Mungkin itu jadi satu pesan buat adik-adik sekalian dari Miss Indah. Karena ini Mr. Gap year itu bukan aib kok. Ya betul, gap year itu bukan aib kok, karena semua orang punya porsinya masing-masing, punya masanya juga masing. Oke, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, podcast people, mungkin itu yang pengen saya gali hari ini dengan Miss Indah. Dan saya nge-spill sedikit, nanti mungkin kita akan ada konten baru lagi dan akan banyak melibatkan Miss Indah di dalamnya, terutama terkait dengan info-infografis SMK, perpajakan, dan akuntansi. Jadi teman-teman stay tune terus di podcast ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk selalu like ya, kemudian komen, kasih kita masukan, kasih kita saran, kemudian pengen topik apa yang dibahas silakan komen di bawah dan juga nyalakan tombol loncengnya. Nah, untuk mengikuti informasi akuntansi dan perpajakan yang paling baru, jangan lupa untuk selalu follow dan mengikuti Instagram kami di @ciptasarana-cendekia. Oke, kita ketemu lagi dalam porsi dan episode yang berikutnya dari podcast Vokasi dalam podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.